di kuliah terakhir terkait dengan terkait dengan apa terakhir? Kombinasi linear, bebas linear ya. Berikut ini kita masuk ke bab berikutnya, yaitu transformasi ya. Transformasi linear. Nah, pengenalan terkait dengan transformasi ya. Jadi bahasa transformasi linear ya, transformasi artinya perubahan, linear artinya linear ya, fase garis ya, fase jalan gitu. Nah, ini ilustrasi awalnya yaitu bisa didefinisikan ilustrasi awalnya dari pemetaan ya, pemetaan yang kita kenal dengan ini ada domain, kemudian ada kodomain daerah kawan, ada juga daerah hasil atau range ya. Nah, itu yang membawa yang dari awalnya V di sini, V itu kalau dalam kalkulus itu V itu bilangan yang di sini X-nya gitu, kalau di kalkulus di sini Y-nya. Jadi dari nilai X mendapatkan nilai Y. Pemetaannya disebut dengan Fx. Nah, itu kalau di kalkulus. Nah, konteks terkait dengan transformasi modelnya hampir sama. Jadi di situ ada X atau ada, kemudian daerah hasilnya di sana ada V. Kemudian perantaranya itu disebut dengan T. T itu adalah transformasinya, transformasi linear. Kenapa diperlukan transformasi? Transformasi itu ada banyak sebenarnya, tapi dia berbagai macam tipenya. Nah, ini kita mempelajari yang namanya transformasi linear. Jadi transformasi itu kalau kita kaitkan dengan perubahan, yang dimaksud adalah dia mengubah semua daripada daerah awalnya. Yang daerah V itu diubah semuanya menjadi daerah hasil atau W. Ini sama persis dengan kalkulus pemetaan, cuman bedanya kalau di V yang di transformasi linear ini jadi di V ini bisa sembarang. Jadi kita lihat itu konsep dasarnya. Kemudian kita lihat dulu fungsi dari R2 ke R2. Maksudnya adalah pemetaan dari dimensi XY ke dimensi XY juga. R2 ke R2. Nah, bisa dilihat di sini bahwa transformasi adalah ini. V2 V1 tambah 2 V2. Nah, tentukan peta, image itu peta ya, peta. Yang dimaksud peta itu dari kiri ke kanan ya. Jadi kalau dari gambar, ini yang dimaksud peta itu dari kiri ke kanannya. Ya. Nah, ini namanya peta.
image. Kalau kebalikannya namanya pre-image. Bahasa Indonesianya prapeta. Kalau peta ke kanan, prapeta ke kiri, gitu ya. Diberikan transformasi tadi, yaitu ketentuannya V1 kurang V2, V1 tambah V2. Tentukan image atau peta dari min 1,2. Jadi semacam tadi di sini adalah sebelah kirinya ya tadi V, ya, sebelah kanannya itu image-nya, image atau petanya ya. Nah, dipetakan dengan syarat apa? T itu apa ini tadi? V1 kurang V2 dan V1 tambah 2V2. Diisi aja min 1,2. Ini V1, isinya ini V2. Berarti yang pertama V1 kurang V2, min 1 kurang 2, min 1 kurang 2 berapa? Nah, min 3. Berarti ini langsung jadi min 3. Gitu kan? Kemudian V1 tambah 2V2. V1-nya min 1. Iya, 2 kali tambah 2 kali 2, 4. Berarti nah ini namanya image-nya, petanya. Nah, ini yang disebut dengan transformasi. Apakah transformasi ini linear? Belum tentu. Transformasi itu macam-macam. Linear, kalau linear apa? Nah, ntar lagi disebut linear, nanti syaratnya begini. Ya, diinfokan berikutnya. Ini baru kita sebut transformasi. Kalau FX tadi transformasi bukan transformasi juga. Ya, fungsi Nah, kemudian yang lainnya sama juga ya. Nah, ini sudah ada ini ya. Rule-nya mengikuti tadi daripada bentuk transformasi. Kalau rule-nya fx sama dengan x kuadrat ya, berarti dia mengikuti x kuadrat itu. Ya. Ini dia ketentuannya V1 kurang V2, V1 tambah 2V2. Jadi ikut itu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke transformasi linear. Apa yang dimaksud dengan transformasi linear? Dikali juga begitu.
Kita lihat ya. Nah, ini pertama ditambahkan terlebih dahulu, baru ditransformasi. Kemudian hasilnya sama nggak kalau ditransformasi terlebih dahulu, baru ditambahkan. Ya. Kemudian ini dikali terlebih dahulu vektornya dengan skalar. Yang ini ditransformasi terlebih dahulu, baru dikali dengan skalar. Oh, kalau hasilnya sama, berarti dia disebut. Apa? Iya. Harus ditunjukkan dua-duanya baru disebut dengan transformasi linear. Ya, kalau satu aja tidak memenuhi langsung kan transformasi. Nah, ini transformasinya bahwa 0 ditransformasi menjadi 0. Negatif daripada vektor menjadi negatif transformasinya. Kemudian TU kurang V menjadi TU tambah CV. Ya. Hampir sama sebenarnya. Ya. Kemudian V-nya sendiri merupakan perkalian skalar dengan dengan vektor-vektor yang ada di dalamnya. Ya. Nanti kita lihat contoh yang berkaitan. Ya. Nah, kita lihat yang pertama dulu nih tadi. Tunjukkan bahwa ini benar nggak transformasi linear. V1 kurang V, V1 tambah 2V2. Nah, yang pertama adalah dijumlahkan aja dulu U tambah V. Ya, U-nya berarti ini kan ngikutin ini kan. U1 ya. Sorry. Nah, ini U-nya U1, U2, V-nya V1, V2. Nah, masing-masing dalam bentuk huruf kita sedikit bingung. Nanti kalau kelihatan dalam bentuk angka, oh kayak gitu. Ya. Nah, ini kalau ditambahkan langsung ya, U1 tambah V, yaitu U1 tambah V1, U2 tambah V2. Belum digunakan transformasi. Ketika digunakan transformasinya, maka menggunakan ini kan, artinya apa? Ini V1, ini V2, V1 kurang V2. Berarti kalau di sini tadi V1, ya kan? Ini V2, berarti V1 dikurangi V2, kan gitu ya? U1 tambah V1, ini maksudnya dikurangi V2, kan gitu ya? Nah, gitu kira-kira. Begitu juga berlaku untuk yang kanannya ini. Yang kanannya apa? V1 tambah 2V2. V1-nya yang ini tambah 2V2. Nah, itu ke bawahnya langsung aja bahwa dia terbukti ini sama dengan TU. TU apa? Kalau ditransformasi U-nya saja. Ya. U-nya saja kalau ditransformasi kan ini kan, U1 kurang U2, U1 tambah 2U2. Sama seperti ini kan. Ini kalau saya ganti U1, U2, gitu, ya menjadi U1 kurang U2, kan gitu kan, U1 tambah 2U. Nah, ini berarti TU nih. Gitu. Gitu kan? Nah, kalau satu persatu. Jadi, saya hapus dulu. Nah, itu maksudnya seperti ini. Kalau saya tulis T U1, U2, dia menjadi tadi U1, kurang U2, U1 tambah 2U2. Nah, ini makanya menjadi TU sini. Ya. Kalau V juga begitu. Kalau saya ganti di sini T, V1, V2. Nah, sama tuh persis. Ya. Persis sama nih. Maka TV. Nah, itu pembuktiannya. Saya rasa walaupun sedikit
agak membingungkan, tapi bisa diikuti polanya. Nah, kita lihat yang mana yang bukan contoh transformasi linear, yaitu fx sama dengan sin x. Ya. Kenapa? Nih, ketika ditambah sin x plus 1 berbeda dengan sin x 1 tambah sin x 2. Ya, yang satu adalah sudut, yang satu adalah nilai, yang satu adalah sudut. Nah, jadi yang ini x1 tambah x2 sudut, x1 yang sebelah kanan adalah sinusnya. Udah pasti nilainya itu tidak sama. Ada yang sama, ada, itu contoh. Misalkan 0, x1-nya 0, x2-nya 0, oh nilainya 0 semua. Sama, Pak. Ya itu baru satu aja isinya, nggak semuanya. Yang dimaksud transformasi linear itu semuanya dia harus ini. Sama. Nah, kemudian kita fx sama dengan x2 sama juga. Tadi kalau x1 fx sama dengan x kuadrat sama juga. Kalau dia dijumlahkan terlebih dahulu baru dikuadratkan, ini maksudnya dijumlahkan terlebih dahulu baru dikuadratkan, tidak sama dengan dikuadratkan masing-masing. Yang sebelah kiri x1 tambah x2 dikuadratkan, hasilnya apa? X1 kuadrat tambah 2x1 x2 tambah x2. Nah, ya kan? Sebelah kiri kan? Sebelah kanan x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Itu nggak sama. Ya. Tadi konteks transformasi. Kalau dia di yang ini yang beda, dia bukan. Tapi di sini bisa jadi contoh lainnya di sini adalah nanti cara ekspresi bukan transformasi karena ini kalau ini dihidupkan baru di transformasi ini kan ini di sini kan dijumlahkan dengan misalnya tambah kedua misalnya tambah kedua misalnya sama tambah kedua dijumlahkan dulu. Nah, kalau yang ini ditransformasi masing-masing, yaitu X1 tambah 1, yang ini maksudnya, yang ini X2 tambah 1, jadinya X1 tambah X2 sama dengan 2. Beda dengan jumlah dulu, baru ditransformasi dulu, baru dijumlah. Hasilnya berbeda. Kalau hasilnya sama, berarti dia transformasi linear. Hasilnya berbeda, bukan transformasi linear. Nah, kita lihat transformasi linear. Ya. Transformasi linear diberikan berikut ini. Nah, jadi
Nah, berikut ini transformasi linearnya diberikan rule-nya. Oh. Kalau yang tadi transformasi yang bisa transformasi itu adalah informasi dalam perusahaan kan ada bisa yang berkaitan tadi sama yang lain. Jadi transformasinya kalau kamu mengingat kedua jadi ini aspirasi disusun dengan pastinya sih. Di transformasi dari dua ke satu empat satu dua tiga. Yang itu juga ketika di transformasi terjadi itu kalau dia meletakkan dan bebasnya ini juga masih yang namanya artinya kalau dia sama-sama basis bisa dilihat semua pasti mau ya pasti akan lama pada lawan apapun deteksi akan pindah pasti itu masih jadi kadang sebagai keputusan sistem kita mau pindahin ya kan bisa pindah komponen karena sama-sama basis. Jadi yang disebut dengan basis yang kita pelajari yang ini. Ini juga basis. Nanti bisa dicek sendiri basis bukan. Nah, kemudian sistem di mana soal yang mana ketika pindah ke komputer ya kan pilihannya sama misalnya basis komputer sama-sama basis ini ada ini 2,3 dia disimpan di mana basisnya dua kali transformasinya ya. Kenapa mengikuti ini? Karena sudah ada recordnya. Recordnya kalau 1 sini pindah ke sini kan. Kalau 01 pindah ke sini. Kalau 001 pindah ke sinilah. Kalau 23-2 pindahnya ke mana? 2 kali ini kan. 2 - 1 4 kan?
2 min 1. Kemudian kalau 3 pindahnya ke sini kan, tambah 3 kali 1,5 min 2. Tambah min 2 kali min 2 0 3 1. Nah, gitu ya. Itu karena ada record tuh ya. Karena ada record bahwa 1000 ditransformasi menjadi 2 min 1 4. Langsung jadi 2 min 1. Kemudian 010 jadi 1,5. Karena sudah ada rekodnya, kemarin ini 2, 3, ini 2, sudah ada rekodnya. Kalau di posisi 2 akan menjadi 2 kali 2 min 1. Kalau di posisi 3 jadi 3 kali 1,5. Itu ada rumusnya kan? Gitu ya. Harusnya kan kalau fx sama dengan x kuadrat tadi, oh kalau di sebelah kirinya di sini 100 menjadi kuadrat tetap ya. Tetap kalau 100. Tapi kalau 200 menjadi 400. Ya kan? Kalau di sini 002 jadi 004. Itu kan karena ada ketentuannya. Ketentuan fx sama dengan x kuadrat. Setiap apa? Ini. Ya, ditambah. Ya. Kalau dari sini ke sini, ya, dari sini pindah ke sini, tidak ada rumusnya, tidak ada rule-nya. Dia yang jadi rule gitu maksudnya. Karena ini 3 ini setara dengan ini, fx sama dengan x kuadrat. Nah. Kenapa di R3? Kenapa di R3? Nah, ya. Ini kan 2 kali 2 4. 3 kali 1 iya. 2 kali 2 4. Ya kan? 4. 3 kali 1 3, 7 kan? Dikurangi 0 kan? Ini 2 kali min 2. Min 2. 3 kali 5, 15 kan? Dikurangi min 6. 8. Ya kan? 15 kurang 8, 7 kan? 2 kali 4, 8. Min 6. Min 2 ya. Gitu. Ya kan? Perkalian biasa aja ya. Dikurung itu karena dia kan satu vektor awalnya kan? Satu vektor
apa ini 2-1/4 yang ini kan. Kalau bisa melihat itu sebenarnya adalah ini kombinasi linear daripada basis yang baru, betul kan? Kalau kita tapi karena yang kita dapatkan adalah output dari dua formasi. Kesedaran formasi berdua posisinya adalah individu. Sederhananya sebenarnya ini yang ketiga. Kalau bergeser itu sudah mendapat pendapat itu ibu itu akan melakukan karena pendapatnya investigasi dulu. Banyak investigasi di tengah pusat lah, ya. Kalau bisa kita lakukan itu terjadi ke bawah. Kalau kita geser ke atas, nanti kita lihat ke atas. Jadi yang disebut dengan sistem kita cukup dikasih 3 ya. Nah, kalau kita kasih 3 itu 1,0 itu semuanya melakukan tadi, lalu bisa kita pilih masing-masing dan dengan satu titik ini, titiknya tinggal kami silakan 8 dialog. Coba ya, ini dua teman, dua kubus, ya, ada titiknya kan? Satu titiknya. Yang penting di sini kubusnya 0, 0, 0, ya kan? Kalau satu kubus sama dengan nggak ada gimana? Kalau ada 5,0 ke atasnya habis ini sumbu X, di sini ambil ada sumbu Z. Nah, tapi di sini 0,5 mana berat. Nah, udah ada 8 titik semuanya. Yang terakhir di sini adalah 5,5,5. Nah, itu sederhana. Transformasinya itu kita geser aja. Coba geser 8 aja. 8 langkah itu artinya kalau saya ambil dari situ 5,0 dan bila nanti dia tidak 5,8 13 ya. Kalau saya ambil di sini 0,5 negatif 0,13. Terus kalau saya ambil satu lagi di sini akan 5,5 2,2 jadi nah, semua tekniknya itu bisa digunakan lagi 2 kali. Nanti kalau di sini titiknya adalah kalau kita ambil titiknya yang ini 5,5,0. Jadi kita tahu ya, jawabannya berapa harusnya? 5,5,0 harusnya menjadi 13
dapat pakai yang ini. Betul nggak? 5,5,0. Di sana tuh jadi berapa? 5,5. Harusnya menjadi. Harusnya menjadi berapa? Nah, ini kita pakai sistem. Harusnya kan hasil akhirnya kan tidak. Kita pakai kalian sama tadi. Harusnya menjadi berapa ini ya? 5,0. Ini kan ini di sini ya. 5 kali 0,13,0. Nol itu ya. Oke, berarti 0 sampai dapat 15. Ini bukan 5 ya, 1. Harusnya kan jawabannya 13 lebih apa? Harusnya jawabannya adalah 13 dan 0. Ya. Hasil itu kan hasil berapa? Kita gunakan 5 0. 2 dan 1. Yang sebelah kiri ya. Itu pakai ya. 2 kali informasi 1. Transformasi ya sebenarnya 5 berapa? 5 nomor ya. Kemudian transformasi dari 4,5 kalau yang lain ini saya kalau misalnya 2 itu iya ya transformasi 2,3 itu adalah nilai sebelum transformasi kan? Ini kan nilai sebelum transformasi. Nilai sebelum transformasinya tadi kita ambil ini ya. Tapi di sini 5 ini ya. Sudah 5. Kemudian hasil transformasinya 5. Transformasi di mana-mana kan jadi normal itu kan 2 ya. 13. Ya sudah. Kemudian di sini 0,0 menjadi 0,5 jadi kamu dengan sama tambah di sini dan sudah kami tetap di 0. Di sini jadi berapa? Ketika ini kita mau menjadi kemudian ada 0,0 tambah 0,0 hasilnya
65 tambah 65 tambah 5. Apa yang kita tepat nilai? Ini kan 8. 8. Apa yang enggak logisnya kira-kira di mana? Harusnya hasil akhirnya berapa? 13, 13. Kemana kan? Nah, itu maksudnya sesuatu yang bisa kita nalar ya. Kira-kira apa yang salah tuh? Lima. Buat kombinasi. Buat kombinasi dengan dulu. Kombinasi dengan dulu. Kombinasi dengan ini sampai situ dengan cara hitungnya pakai RREF. Nah, kita lihat nih. Dapat nggak? Bukan ini jawabannya ya, karena bisa dinalar ya. Pasti hasilnya nanti 110 ya. Hasilnya. Nah, sekarang kita cek di reduksinya. Ini tadi kenapa saya buat kita anggap D misalkan tadi matriksnya adalah 505 ya. 5055. Kemudian 05 05 0555 ya. 55. Kemudian yang terakhir ya. 50. 0050. Nah, kita reduksi RREF daripada D. Nah, pasti hasilnya sistem
Yang di sini. Gitu ya. Nah, itu kira-kira bentuk transformasinya. Dibuat dulu dalam, ini juga tadi yang saya lewat, dibuat dulu dalam bentuk sistem, bukan sistem apa, kombinasi linear ya. Ya, gitu. Berikutnya, nah ini lebih extend lagi, lebih luas lagi, yaitu R2 ke R3. Jadi R2 itu di bidang XY, kita mau transformasi dia. Transformasinya apa? Yaitu transformasi itu dalam hal ini masih transformasinya 3 buat 1 min 1 min 2. Ini disebut dengan transformasi yang dimulai dari matrik. Itu di sini matriknya matrik baris ya. Jadi ini dikali ya. Sehingga kalau ada P-nya 2,-1 dikali dengan matrik ini. Nah, ini matriknya, ini transformasinya, ini TV maksudnya T-nya transformasi ya. AV maksudnya ya transformasi juga tapi dalam bentuk matrik ya. TV sama dengan AV, maksudnya TV itu adalah T-nya transformasi, V-nya vektor yang ditransformasi. AV adalah matriknya, V-nya yang ditransformasi. Jadi kalau ada 2,-1 ditransformasi oleh matrik ini, maka hasilnya 6, 3, 0. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ini adalah 2 dimensi, 2,-1, satunya lagi adalah 630, satunya lagi adalah 3 dimensi. 6, 3, dan 0. 3 dimensi. Ini aja. Yang tahu di dalam itu kita tahu, tapi yang jelas kalau dulu prakteknya yang dilakukan ternyata kuat. Kalau ini yang sebelah kanannya untuk pembuktian tadi ya, sama aja, yaitu pembuktian bahwa dijumlah terlebih dahulu, baru ditransformasi, atau ditransformasi terlebih dahulu, baru dijumlah. Ya. Nah, jadi ini kalau ada ukuran matrik seperti ini 3 kali 3, kita bisa menganggap bahwa matrik tersebut
bisa menjadi matrik transformasi yang mentransformasi R3 ke R3. Kalau matriknya adalah ukuran 3 kali 2, bisa mentransformasi yang tadi dari R2 ke R3. Karena hasilnya tadi ini nih. Hasilnya adalah dimensi 3. Ya. Kalau perkalian matrik diingat kembali ya. Ya, dari kiri ke kanan yaitu baris dikali baris kali kolom. Berarti 3 kali 2, 6. Tambah 0 kali min 1, 0. Ya. 6 tambah 0 gitu ya. Kemudian, ya, baris kali kolom ya. Baris kali kolom. 2 kali 2, 4. Kemudian 1 kali min 1, 4 tambah min 1 ya. Yaitu di. Kemudian min 1 kali 2, min 2 ya. Min 2 kali min 1 plus 2. Min 2 tambah 2. Ya, cara ngecek sekali lagi, cara ngecek perkalian matrik sebelum kita hitung juga. Ini di baris kolomnya aja ditulis nih. Berapa baris? 3 baris, 2 kok. 3 baris, 2 kok. Yang ini 2 baris, 1 kok. Cara ini ya. Cara mengalikannya adalah baris dan kolom. Hasilnya juga baris dan kolom. Ini syarat matrik bisa dikalikan. Yang ini daripada hasil matrik. 3 baris 1 kolom kan? 3 baris 1 kolom. Gitu. Ya. Sama ya. Ini sama. HV01 min 1. Oh, udah nih. Kemudian ini adalah formasi. Nah, udah. Kemudian, ya ini tadi, kalau dia ukuran matriknya adalah 3 kali 2, berarti dia mentransformasi R2 ke R3. Kemudian kalau matriknya ukuran 2 kali 4, berarti mentransformasi R4 ke R2. R4 ke R2. Berikutnya contoh transformasi linear, yaitu ini transformasi linear dari titik ya, sembarang titik menjadi berdasarkan sudut ya. Nah, jadi ini kita sama punya titik. Jadi kalau ada satu yang itu dia menggunakan kalau menggunakan yang
Ini matriknya. Ini matrik yang langsung jadi aja ya, istilahnya dihafal. Kalau kita cari tahu di sini diulasnya panjang. Ya. Jadi yang jelas awalnya X, Y, titiknya berapapun. Oh kalau kita mau geser kemana, itu maksudnya berapa sudutnya. Itu transformasi sudut. Ya. Nah ketika ditransformasi ini kan nanti berubah dia titiknya, tetap aja dia semuanya akan bisa akan bisa ditransformasi. Silakan ada pertanyaan? Transformasi itu bab ini ya. Bab berapa? Bab 11 atau bab 7 atau bab 8? Bab 6 ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada kita coba satu ya. Satu-satu aja. Pertanyaannya adalah tadi apakah transformasi linear atau bukan? Kalau yang di nomor 1 sampai nomor 8 di sini pemetaan ya. Saya rasa udah bisa karena tinggal mengikuti formulanya. Yang ke nomor 10 misalkan. Pak, coret ya.